Oke, selamat datang di tutorial Efrim Indonesia. Kita hari ini akan melanjutkan video kita sebelumnya tentang physics system. Untuk kali ini kita memperkenalkan yang namanya constraint dan yang namanya spring. Di dalam A-frame scene saya kali ini kita punya sebuah box merah, box hijau, dan sebuah plane. Mengikuti video sebelumnya, kita punya static body pada plane, static body pada box berwarna merah, dan dynamic body pada box berwarna hijau. Jadi kita bisa lihat si kotak hijau ini turun sesuai dengan gravitasi. Nah, selain ada soft body dan dynamic body di dalam mechanical physics system, kita juga punya yang namanya constraint. Constraint ini artinya adalah kita menahan entitas kita ini sesuai atau kita mengikatkannya terhadap entitas lain. Jadi di sini ada beberapa tipe constraint yang kita akan coba. Di sini kita bisa mengikat dynamic body ke dynamic body, tapi untuk contoh kali ini kita hanya akan mengikatnya dynamic ke static body supaya terlihat seperti apa sih constraint ini, begitu ya. Nah, untuk menambahkan constraint ini, kita perlu menambahkan komponen constraint, tapi terlebih dahulu kita harus punya juga sebuah ID. Maka di sini saya punya ID untuk komponen merah saya adalah anchor, dan komponen A-box saya yang hijau ini adalah ID-nya moving. Jadi saya akan menggerakkan yang hijau, tapi akan membiarkan yang merah itu tetap diam. Jadi constraint-nya akan saya pasang di yang hijau. Kita akan pasang constraint. Nah, properti pertama dari constraint adalah target. Jadi dia mau ditempelkan kemana? Di sini saya akan target sebuah anchor kita. Jadi saya pengen bilang tolong tempelkan si kotak hijau saya ini dengan anchor saya. Nah, di sini saya akan pasang supaya tipenya adalah sesuai dengan tipe yang pertama dari anchor kita, yaitu fix atau lock. Nah, tadi Anda sudah lihat ketika kita jalankan si A-frame kita ini, kotak hijau kita ini terkena gravitasi. Tapi menggunakan lock, kita lihat si kotak hijau kita ini tidak lagi bergerak. Kalau misalkan kita geser posisinya kedua pun, misalkan 2, 3,5, min 3, jadi ke kanan ya, dia tetap tidak bergerak. Karena dia menggunakan yang namanya lock constraint. Jadi, si benda itu akan dikunci posisi. Constraint yang kedua adalah yang namanya distance. Jadi kita akan ganti dengan distance. Nah, sekarang kita bisa lihat si kotak data ini bergerak seperti itu karena kita menahan dia sejumlah distance. Dan kalau distance-nya tidak dispesify, jadi 0. Maka kita akan specify tambahkan di sini distance-nya misalkan adalah 0,7. Kalau nggak kelihatan, kita kasih 1,5 deh. Nah, maka sekarang kita bisa lihat si kotak kita ini bergerak seperti itu. Nah, kalau kita tinggalkan constraint kita, misalnya constraint kita naikkan ke 2,5 gitu ya. Maka kita bisa lihat si kotak hijau kita ini bergerak seakan-akan dia ditempelkan tali ke si kotak yang tengah ini. Dia akan mempertahankan supaya distance-nya selalu adalah sejumlah distance yang kita specify. Jadi kalau kita bilang 2,5, maka dia akan bilang selalu berada di distance 2,5. Oke, itu adalah tipe constraint yang kedua, yaitu distance. Constraint yang ketiga, kita akan pasang, untuk constraint yang ketiga, saya akan ubah bentuknya sedikit. Saya akan pasang tetap di 0,3,5. Tapi kali ini scale-nya akan saya pasang ke 0,5, 0,5, 0,5. Dan siang hijau ini akan saya perbesar di constraint di scale X-nya sejumlah 4. Kita akan ganti dia jadi hinge. Jadi hinge ini adalah constraint yang seperti sebuah engsel. Ya. Kalau kita lihat hasilnya, dia akan menempel dengan si kotak yang di dalamnya. Jadi supaya nggak nempel, kita akan kasih sebuah pivot. Jadi pivot ini berguna untuk constraint yang ini 0, min 1 misalkan 0.
Jadi kita akan naikkan pivotnya di atas. Kita bisa lihat sekarang kita punya sebuah kotak yang berada di atas kotak merah kita ini, karena pivotnya sekarang ada di atas ini. Kita akan ubah scale-nya sedikit supaya jangan terlalu besar ya, seperti itu ya. Oke. Kita akan turunkan pivotnya ke 0,5. Oke, supaya lebih terlihat. Oke. Nah, untuk mencoba si pivot ini, kita akan memasang sebuah script yang kita sudah pakai di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu box generator. Jadi kita akan pasang sebuah script di atas async kita ini. Kita akan pasang sebuah script. Script ini adalah script yang sudah kita pakai di video-video sebelumnya, yaitu bagaimana menggunakan box generator. Ya, kita buat sebuah box generator yang kalau kita klik di sebuah komponen tertentu, maka dia akan menghasilkan sebuah kotak dengan physics body. Maka saya harus tambahkan di sini sebuah kotak box ini dengan warnanya supaya beda. Kita kasih yellow ya. Scale-nya kita akan kasih 0,2, 0,2, 0,2 supaya kecil. Positionnya di 1,5 mitik. Nah, kita akan pasang komponen kita, yaitu box generator. Jadi sekarang saya punya sebuah kotak berwarna kuning ya, yang bisa kita klik. Dan kalau kita klik, dia akan menghasilkan kotak-kotak lain. Kita akan coba ya, klik, klik, klik. Nah, kemarin kita bikin si kotak merah ini, tingginya, mulai spawnnya, itu adalah di 2. Sekarang karena kita punya objek-objeknya semua ada di atas, kita harus pergerakan si kotak ini supaya dia posisi mulainya itu lebih tinggi, misalkan di 7. Nah, sekarang saya klik, yang turun dari atas, dan Anda bisa lihat hinge-nya saya ini, angle-nya saya ini akan berputar sesuai dengan kotak yang kena ke dia. Jadi ini seakan-akan dia adalah sebuah angle yang bisa rotasi gitu. Nah, Anda bisa set pivot daripada rotasi ini. Anda juga bisa set, selain pivotnya, aksis di mana dia bisa bergerak juga bisa di-set. Di sini supaya dia tidak berputar-putar, saya akan gerakkan pivotnya lebih dekat sedikit daripada kotak awal kita. Dia hanya maju 0,1 ya, di atas sini sedikit. Sehingga kalau misalnya saya jatuhkan dia bisa seperti ini. Nah, supaya angsal kita sedikit lebih bagus gitu, kita akan tahan misalnya supaya kita tidak dia berputar full gitu dengan cara kita memperbesar si kotak merah ini. Jadi si kotak merah ini akan saya kasih dia supaya dia sedikit lebih panjang. Ya. Sehingga si kotak hijau ini tidak bisa bergerak full rotasi. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang dia akan bergeraknya hanya dipertahankan segitu saja. Oke, itu adalah sebuah hinge. Saya akan kembalikan lagi si kotak merah saya posisi awalnya. Saya akan ganti dia dengan sebuah cone twist. Nah, ini adalah tipe constraint kita yang keempat. Bedanya cone twist dengan hinge adalah cone twist ini kalau kita tambahkan banyak pun, misalkan gitu ya, dia tidak akan sampai berputar full. Mungkin gampangnya kalau kita menganggap sebuah cone twist ini, kalau misalkan kita punya kayak sebuah mainan yang ada pair bawahnya begitu, sehingga kalau misalnya kita tambahkan juga, dia akan tetap berada di atas. Gitu. Tidak akan sampai berputar atau jatuh. Gitu. Nah, ini adalah semua komponen constraint. Di sini kita masih ada point to point, tapi kita tidak bahas point to point karena itu mirip seperti Sherlock. Begitu ya. Maka berikutnya kita akan punya sebuah komponen lain adalah yang namanya spring. Nah, spring komponen itu seperti seakan-akan kita mengikatkan sebuah tali antara entitas kita yang satu dengan entitas kita yang lain, sebuah karet mungkin ya, yang kalau ditarik dia akan mengembalikan ke posisi awal. Nah, untuk testing spring ini kita akan buang si kotak hijaunya. Jadi kita pengen anchor-nya tetap pada kotak merah, tapi kita pengen semua kotak yang kita hasilkan itu punya karet ke kotak merah kita. Maka kita akan tambahkan di atribut box baru kita ini. Kita akan set atribut.
spring, ya. Dan kita akan pasang tentunya target. Yang pertama ya, targetnya adalah anchor. Sekarang kita bisa spawn kotak merah baru. Dan Anda bisa lihat si kotak merah ini seakan-akan dia punya tali yang menghubungkan antara kotak merah ini dengan kotak merah yang tengah. Dan semuanya terikat ke sini begitu ya. Tentunya di dalam komponen spring Anda juga punya beberapa atribut yang bisa kita pakai ya. Di sini ada stiffness. Stiffness itu adalah ketegangan daripada kawatnya atau karetnya begitu ya. Semakin dia kecil, maka semakin dia tidak tegang. Artinya apa? Kalau misalnya semakin dia kecil, akan semakin hilang dengan cepat si tenaganya. Contohnya misalkan stiffness-nya kita kecil ya. Kita kasih stiffness di sini sebagai 25 misalkan. Ya. Maka sekarang kalau stiffness-nya 25, kita akan lihat hasilnya si kotak kita yang ini tidak akan loncat-loncat sampai jauh, tapi hanya sebentar saja bergerak-gerak, kemudian dia akan diam gitu. Kita juga punya properti-properti lain seperti rest length, stiffness, damping. Ya, damping itu seberapa dia stretchy begitu springnya, semakin besar dampingnya ya semakin dia stretchy begitu. Jadi kita bisa mengatur si spring kita ini tampilannya seperti apa, itu menggunakan si komponen spring ini. Gitu ya. Oke, jadi sekarang Anda sudah belajar bagaimana cara menggunakan komponen constraint dan juga komponen spring di dalam Riccati Physics System di A-Frame. Di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara kita scripting untuk event-event physics. Oke, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.